Lo pasti sering dengar kan cerita tentang perjanjian antara manusia dengan makhluk gaib atau setan gitu. Semacam pesugihan gitu ya. Yes, benar. Semacam pesugihan gitu. Nah, gimana kalau malam hari ini kita cerita tentang pesugihan? Kebetulan gue punya cerita nih tentang pesugihan itu. Jadi ada di salah satu desa atau kampung tersebut, di salah satu daerah di wilayah Jawa Barat, itu ini ceritanya sekitar tahun 90-an kok. Lama ya. Udah cukup lama kan, gokil kan? Jadi tahun 90-an. Nah, ini ada sepasang suami istri yang kehidupannya itu benar-benar sulit. Kalau dibilang tuh sangat susah banget. Kekurangan ekonomi di saat itu. Dia itu mempunyai 5 anak. Karena kan lu tau kan, orang-orang dulu banyak banget kan kalau punya anak tuh pasti banyak lah gitu ya. Bisa 6, bisa 7. Nah ini punya 5 anak. Sedangkan ekonomi pada saat itu tuh dia tuh sulit banget, rumah petakan. Ya nggak layak lah tempat huninya, tempat rumahnya itu. Sebut aja si suaminya ini adalah si Pak Kosim. Si istrinya itu kita sebut Ningsi lah ya. Nah, si suaminya ini Pak Kosim beberapa hari lalu dia ketemu nih sama temennya yang teman-temannya udah lama lah. Temennya udah lama. Di salah satu tempat warung kopi lah. Tersebut. Temennya ini dilihat sama Pak Kosim ini sukses kok. Jadi dia kaget. Bisa sesukses itu gitu kan. Akhirnya dia pulang, bertemulah sama istrinya, dia menceritakan pada saat dia ketemu sama si temennya ini, kita sebutnya Pak Karim lah. Sama Pak Karim. Jadi si suaminya bilang, tadi aku habis ketemu sama temen lamaku. Ternyata dia udah sukses. Dia kasih saran ke aku gimana kalau kita ke orang pintar. Dia bilang sama istrinya, si Ningsi. Dengan perjanjian yang nanti akan dijelaskan di tempat orang pintar tersebut. Nah, akhirnya dengan gelap mata, dengan sangat singkat, si istri dan suami istri ini sepakat. Oke, kita jalan ke sana. Tapi dengan kondisi dia yang ekonomi sulit, akhirnya dia cari pinjaman ke tetangga yang kayak kita sebut itu bank keliling lah ya. Bank keliling lah, yang suka pinjem-pinjemin uang gitu. Iya, iya. Rentenir harian lah ya. Sampai dia berani sampai ke situ. Padahal dia aja penghasilan itu nggak jelas dari serabutan dari mana. Dia akhirnya beranikan diri untuk ongkos, untuk biaya transportasi dia datang ke alamat tersebut. Orang pintar itu ternyata di daerah Jawa Barat juga, tapi lumayan jauh dari rumahnya. Dia datang lah dengan alamat itu. Akhirnya dia datang, dia bertemu orang pintar tersebut, dijelasin lah. Dia ingin apa? Dia ingin kaya, dia ingin banyak uang lah, banyak uang, punya usaha segala macam. Dengan cepat, dengan instan, dia minta bantuan ke orang pintar. Udah akhirnya dijelasin lah sama orang tersebut. Syaratnya adalah kalian harus cari ayam hitam dan kalian harus sembelih ayam hitam tersebut di salah satu gunung di daerah-daerah Jawa Barat ini juga kok. Dia harus sembelih ritualnya itu harus di sana. Dia kasih tahu kalau di atas gunung itu ya memang nggak puncak tapi dia ya kaki-kaki gunung gitulah ya. Dia harus cari, dia dikasih tahu tempatnya itu pohon besar yang berbentuk seperti kayak apa ya, kayak goa lubang gitu loh kok. Itu tempat ritualnya. Dia suruh cari, dia dikasih tahu tempatnya. Ya udah akhirnya dari syarat itu dan ada lagi dia dikasih boneka seperti jenglot. Dari si orang pintar Dari itu? si orang pintar itu dikasih boneka jenglot. Syaratnya adalah sembeli di sana, darahnya tulisin di salah satu
kain potongan kain kafan putih, kafan. Tulis apa yang kalian mau dengan darah si ayam tersebut. Akhirnya dia datang lagi bawa ayam tersebut. Dia bawa itu, dia tunjukkan ke orang tersebut dan itu sesuai. Pada malam hari itu juga dia datang ke tempat yang harus dituju. Ke gunung itu tuh, Ke gunung gunung yang itu. dituju. Gunung itu. Yaudah akhirnya syaratnya dia tahu dia harus sembelih ayam, ritualnya harus di situ di gunung tersebut ya kan. Udah gitu dia juga harus membawa sepotong kain kafan itu. Dan dia juga gokil nih kok. Dia disuruh harus bersetubuh setelah ritual pemotongan ayam di tempat tersebut. Suami istri itu. Suami istri itu. Untungnya suami istri itu yang disuruh. Bukan sama jin atau sama makhluk halus di situ untung. Tapi ternyata ritual itu untuk mendatangkan si makhluk jin itu. Untuk mendatangkan itu. Karena malam itu dia datanglah ke tempat itu. Pas dia udah datang ke tempat itu, dia lakukanlah ritual itu. Dia dia tulis permintaan dia di salah satu potong kain putih itu kan. Dia tulis permintaannya. Dia tulis, akhirnya terus ada sisanya itu dia taruh bawa gelas, emang suruh bawa gelas, ditaruh di tempat itu kan. Ditaruh tempat itu. Setelah itu dia oleskan juga balurin juga di mana? Di badannya si bonekanya itu. Boneka jenglot tadi. Yes, di boneka di badan. Setelah dia lakukan ritual itu, sudah semua, dia lakukan ritual yang selanjutnya itu. Yang bersetubuh itu. Seling berjam-jam lah di situ. Akhirnya setelah selesai itu dia kaget. Bonekanya hilang. Setelah dia oles itu, permintaan dia oles. Dia bakar juga itu si kainnya. Dia bakar. Bonekanya hilang. Hilang. Kaget dong dia. Akhirnya dia turun. Akhirnya dia balik lah cepet-cepet tuh, dia ada rasa seremnya juga sih setelah dari gunung itu kan. Dia turun. Setelah dia turun tuh kayak ada yang, setelah selesai ritual itu kayak ada yang ada yang ngikutin. Kayak ada sosok bayangan hitam gitu, matanya merah. Balik itu dia ngeri, pokoknya gak karuan, tapi dia namanya juga cuma perasaan kita doang kan. Akhirnya dia pulang sampai rumah. Di besokan harinya ternyata anaknya ini, ada satu anaknya dia itu yang hilang. Hilang. Ada satu anaknya ini yang hilang. Dia kaget itu pas diceknya itu setelah dia bangun dari tidurnya waktu karena dia subuh kan bergadang kan dia. Dia bangun di sore hari, entah kenapa dia waktu itu bisa bangun di sore-sore gitu kan. Dia juga bingung juga, nggak biasanya dia kayak gitu. Yaudah akhirnya setelah itu dia kaget. Gue yang terakhir kemana? Anak dia yang terakhir hilang, yang bontot itu. Anak yang paling kecil itu hilang. Dia kaget dong. Dia akhirnya datanglah ke si orang pintar tersebut. Ternyata itu salah satu syarat yang tidak dia tahu. Karena dia taunya itu adalah cuman yang syarat tadi doang. Dia nggak nanya karena dia udah gelap mata. Dia udah lupa. Dia udah mulai nggak sabar karena dia posisi ekonomi dia yang sulit itu kan. Dia udah gelap mata. Anaknya hilang ternyata itu salah satu dari tumbalnya si boneka jenglot. Dan ayamnya itu. Tapi di akhirnya dia sebisa mungkin ngumpetin sama
tetangga-tetangga atau warga-warganya itu, warga sekitar. Dia sebisa mungkin dia ngumpetin. Dia cerita karang lah kepada warga-warganya. Dan dia cerita mengarang juga lah kepada keempat anaknya untuk menjelaskan itu. Dia kaget sebenarnya, tapi dia udah butuh, dia udah gelap mata, dia udah segala macam. Besokan harinya lagi, ternyata pas dia lagi sapu di kolong tempat tidurnya dia di pagi hari, dia bangun. Terus si Buningsi ini, si istrinya ini lagi nyapu di kolong tempat tidurnya dia. Ternyata nggak sengaja dia nemuin uang kok. Berhamburan. Ternyata itu adalah uang yang dia inginkan. Yang dia inginin tuh sama si orang pintar itu. Dari hasil pesugihan. Dari hasil pesugihan. Dari hasil ritual, dari hasil perjanjiannya itu. Sampai akhirnya anaknya itu kan yang ditumbalin kan. Dan tanpa sepengetahuan dia ternyata anak itu sebagai tumbal. Sebagai pengganti si bonekanya itu. Nah akhirnya seneng dia. Dia belikan segala macam. Dia belikan emas. Dia beliin mobil. Dia beliin motor. Akhirnya dia ke pasar tradisional karena memang ada niatan untuk wirausaha atau bikin usaha laris manis. Usahanya dia. Laris di pasar tradisional dekat rumahnya dia. Dekat wilayah kampungannya. Itu laris manis. Sampai tetangga itu dia bingung. Ini apa ini? Kok bisa gitu? Rumahnya jadi diperbaiki. Jadi megah. Tapi nggak bisa senang begitu kok. Ini gokil. Setelah itu kurang lebih berlama itu sampai kurang lebih 1 tahun. Hampir 1 tahun. Dia lupa. Apalagi setelah yang dia dapatkan ini, apalagi ritual selanjutnya, dia lupa menanyakan itu kepada orang pintarnya. Dia selama itu diganggu di rumahnya. Selama kurang lebih hampir 1 tahun, dia diganggu. Diganggu makhluk halus, di jin. Seperti matanya merah, itu hitam, badannya besar. Diganggu sosok perempuan, diganggu sama anak-anak kecil, seperti tuyul gitu. Itu diganggu. Di rumahnya itu dia selama, tapi yang herannya gokilin, anak-anaknya 4 ini nggak diganggu kok. Yang diganggu hanya sepasang suami istri. Cuma suami istrinya doang. Suami istri. Anak-anaknya gokil nggak diganggu. Jadi setiap suami istrinya ini tidur, itu nggak pernah yang namanya tidur nyenyak. Dia pasti, kalau bisa dibilang dia hampir mati. Satu, dia direp-rep, kalau kata orang itu direp-rep ya, ditidihin sama setan. Sampai akhirnya istrinya itu si Buningsi itu hampir yang namanya berhubungan sama jin. Jin yang dalam mimpinya dia. Itu sosok mata merah sama seperti genderuwo itu. Gokil gak tuh? Ya kan? Gokil sih. Si Pak Kosim ini dia juga sama. Setiap harinya dari dia di rumah itu selalu ditampakin. Diikutin. Punggung dia terasa berat. Sampai yang tadinya dia gemuk sampai kurus. Buningsi pun sama. Sampai kurus. Warga-warga heran juga sebenarnya, kok mereka kaya tapi badannya makin kurus. Padahal usia dia belum terlalu tua. Di toko, saat dia jualan, dia selalu diganggu. Sosok hitam, matanya merah selalu datang. Kalau di rumah selalu datang itu sama sosok warna hitam. Dan ada juga sosok yang lain itu wanita. Setiap malam selalu dihantui sama ketawa-tawa wanita itu. Hehehe. Selalu. Dan mereka hanya berdua yang diganggu. Anak-anaknya tidak diganggu. Sosok hitamnya itu genderuwo mungkin ya? Seperti genderuwo. Pasti genderuwo sih kalau kata gue. Itu genderuwo tuh kalau kata gue. Matanya merah itu kayak berbulu gitu. Besar. Dan dia hampir mati sama sosok itu. Kok bisa? Karena dia sempat lagi tidur, seperti dicekik, ditindih. Sampai dia susah bangun. Hampir mati itu dia. Itu istrinya yang tahu kalau si Pak Kosimnya, begitu. Wah gila. Gokil. Itu dia sampai akhirnya dia bingung kan. Balik lagi dia akhirnya kepikiran tuh. Sama penampakan yang dia udah alamin selama hampir kurang lebih setahun. Dia akhirnya cerita sama istrinya.
Kita kenapa seperti ini? Kayaknya dia berpikir akhirnya dia, oh ada ritual mungkin yang harus kita penuhi lagi. Setelah kurang lebih hampir setahun ini. Dia kepikiran, akhirnya dia datang, dia samperin lagi, dia datengin lagi si orang pintar tersebut. Dia datengin, ternyata orang pintarnya udah gak ada kok. Cir. Ditanya sama warga setempat, dia gak tahu kepergiannya kemana. Entah udah meninggal, entah itu dia pindah atau kemana, dia gak tahu orang warga situ. Dia frustasi. Si suami istri ini, Pak Sutri ini frustasi. Dia pulang, gangguan itu tetap ada kok. Dia lagi di toilet, suka ditampakin di belakangnya. Dicekik dari belakang. Dia lagi tidur, suka ditampakin di sebelahnya dia. Di masing-masing suaminya sama si Pak Kosim dan si Bu Ningsih. Di sampingnya dia selalu ada sosok itu. Gokil. Setiap dia nengok, selalu ada mata merah, besar. Hitam. Ditambah lagi kayak hantu anak kecil, setiap itu berlarian terus bolak-balik sambil ketawa. Ditambah lagi kuntilanaknya juga. Sosok wanita cewek seperti kuntilanak atau cinderbolong gue gak tahu. Itu dia selalu ada di sisi-sisi jendela kamarnya. Itu pasti ada suaranya dan itu dekat. Akhirnya dia sakit kok. Dia sakit, kurus badannya. Sakit, tapi dia masih bisa beraktivitas sedikit demi sedikit. Dia udah mulai gak kuat. Dia gak bisa bertahan. Dia jual rumahnya. Dia jual sepeda motornya. Dia hanya nyisain mobilnya. Kios pun dia jual. Dia hanya nyisain mobilnya untuk ninggalin rumah tempat dia tinggal. Ninggalin kampung itulah pokoknya. Dia berpikir kalau dia ninggalin kampung itu, dia akan aman. Gak akan dihantuin. Dia hampir bunuh diri. Gokil. Parah banget San. Akhirnya dia, habis dari situ dia pergi ke suatu tempat di kota, tempat si kakaknya istrinya. Dia ternyata kakak istrinya. Dia datang ke sana. Dia menceritakan semua. Dan dengar-dengar juga akhirnya gak seling lama kemudian itu, beberapa waktu kemudian, ya lumayan lama lah dari tempat tinggal kakaknya itu, dia tinggal di mana. Mungkin dia tinggal di daerah kakaknya, ada tempat tinggal atau kontrak ya. Uang dia banyak kok, masih banyak. Tapi dia lebih memilih kontrak karena dia berpikir takut akan kejadian seperti hal yang sama. Tetap digangguin kok, sampai akhirnya dia sakit, badan makin kurus. Koma selama kurang lebih 1 tahun dia koma di rumah sakit. Akhirnya uang habis untuk biaya berobatnya. Sepasang suami istri itu dia koma, hidup tidak bisa, mati pun gak bisa. Ternyata kalau diselidikin tuh kayaknya ada si jenggot itu kayak nempel di dalam Pak Sutri itu kok. Sampai akhirnya juga tumbal anaknya itu pun jadi sasarannya. Dan sampai sekarang gue gak tahu itu gimana kejadian si Pak Sutri itu. Itu gila banget sih. Di sini gue mau cerita. Cerita ini gue dapat dari tetangga gue. Nah, tetangga gue ini punya orang tua nih. Ternyata orang tuanya itu adalah pelaku praktik pesugihan juga. Yang menarik nih. Jadi dia cerita itu, dulu bapaknya itu salah satu pegawai swasta ya. Di wilayah Jawa Tengah. Jadi dulu dia bekerja itu, nah terus tiba-tiba itu dipecat bapaknya. Ya kan? Kebetulan bapaknya memang umurnya kan udah tua ya. Pada saat itu bokapnya umur sekitar 50-an kalau nggak salah gitu. Kalau dia dipecat kan otomatis umur segitu susah nyari kerja kan. Jadi dia hanya hidup itu sekarang hanya mengandalkan uang yang ada, sisa-sisa tabungan dia pada saat itu. Jadi singkat ceritanya itu,
bokap selama hidupnya sehabis dipecat itu, bokapnya pernah ngilang 1 bulan. Nggak pulang ke rumah. Nggak pulang dia. Nggak pulang ke rumah 1 Nggak ada bulan. yang tahu tuh. Nggak ada yang tahu. Jadi dia sebulan ninggalin rumah, selesai 1 bulan itu dia balik ke rumah nih. Dengan dia udah bawa mobil, wah udah rapi, udah Wow, keren. gokil. Keren deh. Dan yang tadinya rumahnya hanya ngontrak tuh, akhirnya ditinggal. Dan rumah kita ada, bapak udah punya rumah baru. Gitu. Akhirnya dia pindah lah ke satu rumah di daerah, masih pedesaan juga di daerah Jawa Tengah itu. Dia pindah lah ke situ, rumahnya besar. Gede. Dia pindah ke rumah baru itu. Nah di rumah baru itu biasalah dia datang, dia pindahan. Nah tapi si bapaknya itu bikin rules nih sama si tetangga gua. Sebetulnya tetangga gua namanya Ali ya. Sama Pak Ali nih. Bapaknya itu ngasih, pokoknya ada rules lah, ada aturan di rumah itu bahwa jangan pernah buka ruangan ini. Ada satu ruangan yang di situ nggak boleh ada yang buka kecuali bapaknya. Bapaknya si Ali. Jadi even emaknya si Ali pun nggak boleh buka. Oke. Gitu kan. Pada saat itu si Ali itu umurnya masih kecil lah, sekitar kelas 6 atau kelas 5 atau kelas 6 SD gitu kan. Namanya anak kecil dilarang ya udah gitu. Tapi kepo-kepo kan masih ada gitu. Oke. Terus rules yang kedua, aturan yang kedua, apapun yang ada di rumah ini jangan ada yang dibersihkan. Wah, aneh Dari sih. luar sampai dalam. Itu aneh banget. Masa nggak boleh dibersihin rumah kan? Nah, Aneh. aturan yang kedua. Ya sempat ada pro kontra lah di situ. Kenapa Pasti. nggak boleh gini-gini Pasti gitu. itu. Cuman kata suaminya udah kamu nggak usah banyak inilah. Iya, iya, iya. Karena si istrinya nggak tahu nih ternyata suaminya ikut praktik pesugihan kan. Udah akhirnya ketidaktahuan si Ali dan ibunya ya udah berjalan seiring waktu tinggal di tempat itu karena perempuan risih ya. Si emaknya Ali tuh kayak risih gitu, kok nggak boleh dibersihin, nggak boleh apa Pasti. gitu ya kan. Pasti. Jadi ya udahlah tinggal di situ udah sekian lama. Dan anehnya jadi kalau kayak kita ada kayak spray hordeng atau apa itu, kalau kotor dicuci ya. Tapi kalau dia enggak, kalau mau ganti beli baru, yang lama buang. Beli baru yang lama buang. Wah, aneh Ya sih. Aneh banget sih. aneh ya, tapi kalau kita bilang karena mungkin orang kaya ya, dia pikir ya suaminya pada saat itu memang istrinya nggak tahu tiba-tiba uangnya banyak memang. Jadi kata istrinya nggak usah dicuci, nggak usah apa, buang ganti, beli yang baru, beli yang baru, beli yang baru. Ya orang-orang pun nggak percaya juga dong karena uangnya banyak. Iya, jadi istrinya ya udah gitu. Cuman ya kalau kayak lantai apa itu nggak boleh dipel, nggak boleh Itu yang disapu. aneh sih. Benar. Tapi kalau kayak hordeng yang berbahan-bahan itu bisa diganti yang baru gitu. Yang lama dia harus dibuang. Akhirnya dia berjalan seiring waktu gitu beberapa lama sampai bener-bener itu rumah udah parah lah, udah jelek banget. Nah, ceritanya itu pernah pada satu malam itu sekitar seminggu dia tinggal di situ gitu. Satu malam si emaknya Ali ini kebangun tengah malam. Kebangun karena ingin pipis ya dan juga pingin minum gitu kan. Karena biasanya kalau kebangun malam suka haus gitu kan. Nah dia bingung tuh. Banyak banget suara ngembik kambing gitu. Dari luar rumahnya. Suara kambing. Suara kambing. Setiap malam. Kebetulan baru hari itu dia. Maksudnya dalam 1 minggu itu baru hari itu dia mendengar gitu. Ya tapi malam hari. Malam hari. Itu ada suara kambing banyak mengembik di halaman rumahnya. Kebetulan memang rumah itu desainnya ruangan rumahnya itu tingkat, tapi halamannya memang luas. Halamannya dibuat luas gitu kan. Iya. Jadi banyak taman. Jadi si istrinya heran, banyak ada suara kambing gitu. Dia ngeliat ke jendela, nggak ada apa-apa.
Sampai dia berpikir positifnya ya mungkin kambing tetangga gitu kan. Kira dia naik, lanjutin buat tidur lagi kan. Di hari kedua dan selanjutnya tetap kayak gitu. Sampai teror itu di apa ya? Si Ali juga apa sih? Mendapatkan juga tuh hal-hal aneh. Lagi kalau orang tua, kalau nyokapnya kan dengar suara ngembik kambing ya. Kalau si Ali itu katanya dulu dia sering digangguin tuh sesosok perempuan itu suka lewat di jendela dan bukan hanya lewat sekelebat gitu ya. Jadi tuh setiap malam ada sosok perempuan di jendela luar itu Hmm. natapin si Ali. Serem banget. Setiap hari kata si Ali. Cuman dia ngomong ke emaknya, ke bapaknya si Ali nggak ada respon kan dari orang tuanya gitu. Sampai udah beberapa bulan dia tinggal di situ, ada kejadian aneh yang kedua. Jadi setiap pagi itu selalu banyak kotoran kambing di halaman rumahnya. Aneh dong ya. Masa ada kotoran kambing? Ya, Iya, iya. ada kotoran kambing di situ. Dia nanya ke bapaknya kan, Pak, ini gini, banyak kotoran kambing nih. Saya sapu ya. Jangan. Marah bapaknya si Ali gitu. Parah sih. Nggak Ya, boleh yang disapu. kita herannya kenapa gitu loh. Iya, Ini kan makanya udah nggak boleh kotor disapu. gitu kan. Iya, iya. Kira sing udah berjalan sekian lama, komplain lah si istrinya, Pak rumah udah gini, dan juga banyak warga yang komplain gitu loh, kok ibu rumahnya bagus tapi kok kotor kayak Iya, gini benar. segala macem gitu kan. Benar, benar. Banyaklah tertanda dari warga. Akhirnya si Pak Ali bilang kita sewa orang atau untuk membersihkan rumah gitu. Tapi si bapaknya si Ali ini bilang ya udah besok saya rapihin. Dirapihin bener. Semua keramik di rumah itu diganti yang baru. Yang Hmm. lama dibuang. Rumput-rumput yang udah ada di tamannya dibuang, diganti rumput yang baru. Wow. Iya. Aneh kan? Aneh, aneh, aneh. Macam. Kayak udah selesai semua, direnovasi, semua rumahnya itu diganti yang baru. Ada satu ketika bapaknya si Ali ini sepertinya kurang puas sama hasil pesugihannya. Kurang banyak. Ya, dari hasilnya itu dia ingin lebih, Ingin pengen lebih. upgrade. Ah. Jadi ketahuannya bapaknya si Ali itu bapaknya ikut pesugihan. Pernah sesekali si Ali itu mergokin bapaknya di saat malam Jumat Kliwon itu membawa 3 ekor kepala kambing ke ruangan ritualnya. Oh. Tawan juga tuh akhirnya tuh. Itu pun tanpa sepengetahuan bapaknya karena sudah malam. Ritual itu mendiadakan malam. Jadi si Ali itu nggak sengaja kebangun dari tidur dan ngelihat bapaknya. Jadi dia ngikutin lah tuh. Oke. Jadi si Ali itu ngikutin bapaknya sampai dia ngintip di ruangan itu. Ternyata memang bapaknya lagi ritual. Nah, ritualnya itu, dalam ritual itu si bapaknya itu meminta upgrade. Upgrade ilmu lah gitu setidaknya. Nah, konsekuensi yang harus diterima itu yang diminta perjanjian oleh jin itu adalah tumbal dari keluarganya. Gila. Iya, jelas bapaknya si Ali nggak mau dong Iya. Pasti. bikin perjanjian baru yang Iya dong. kemungkinan bisa diganti atau mungkin jumlah pala kambingnya setiap malam Jumat Kliwon ditambah jadi 10-15 gitu kan. Iya benar. Cuman dia bilang ya mungkin dalam perjanjian itu dia itu ingin anak laki-lakinya si bapak itu yaitu si Ali yang harus ditumbalkan. Gokil. Nah, setelah perjanjian itu si bapaknya Ali bilang
Pokoknya dia dalam itu, tolong jangan anak saya. Dia minta tolong sambil Pasti nangis, dong, dia tolong nggak akan jangan mau. anak saya. Pasti. Kalau Anda minta tumbal yang lain tidak apa-apa, asal jangan anak saya. Karena si Ali anak sematawayang. Iya, anak sendiri. Tuh, akhirnya setelah permintaan tetap ditolak sama si jin itu gitu. Nah, si Ali itu karena takut, ya kan, akhirnya dia ketahuan lah gerak-gerik dia gitu, sehingga memancing amarah, ketahuan lah sama bapaknya kalau dia lagi ngintip bapaknya di ruangan itu dan jin itu tahu. Jadinya si bapaknya itu ya semacam kayak ngalangin, jangan anak saya gitu. Sampai akhirnya si Ali disuruh kabur lah Iya. sama bapaknya. Ali, kamu kabur ke rumah, ada ke ibu, tempat ibu sama ibu lah. Akhirnya udah dihalang-halangin, akhirnya si Ali kabur lah. Selama dia lari tuh katanya, selama gua lari dari ruangan kosong ke ruangan itu, tuh ada suara ngembik kambing, beng, beng, beng. Jadi banyak Wah, itu suaranya. suaranya banyak kata dia di sekeliling. Wow. Jadi Dan banyak juga ya. sosok yang setiap malam ngeliatin Ali itu ada di setiap jendela rumahnya dia. Jadi makin banyak di setiap jendela Iya, dong. karena mungkin dalam itu si Gawat jinnya ya. itu ingin si Ali gitu. Iya sih, kayaknya si jin itu emang ingin si anak bapaknya itu. Nah, sampai akhirnya si Ali dipeluk sama ibunya, akhirnya mereka bapaknya menyarankan untuk si Ali itu dibawa kabur dari desa itu supaya mungkin tidak digangguin kan. Iya. Singkat cerita si Ali dialihin lah ke rumah kakeknya si Ali yang ada di daerah Jawa Barat. Pindahin lah si Ali situ. Akhirnya mereka cuman berdua lah tuh, suami istri di rumah itu rumah kan. itu. Jadi si Ali dititipin ke sana. Selama kehidupan mereka berdua itu si istrinya sering banget dapat gangguan dari makhluk halus. Kan yang istrinya selama tinggal di situ memang dia hanya melihat suara embikan kambing ya setiap malam. Cuman gak ditampakin. Nggak ditampakin. Nah, pada saat hari itu dia tuh mendengar suara embikan kambing lagi. Namun pas begitu dia lihat dari jendela ternyata ada sosok hitam dengan kepala kambing, matanya merah. Dan dia ngeliatin si emaknya si Ali. Sosok hitam. Sosok hitam. Kepala kambing. Kepala kambing. Iya sih. Matanya merah sambil menatap muka ibunya si Ali itu. Wow. Parah sih, Jadi, parah. mereka saling bertatap-tatapan tuh. Nah, terus si makhluk itu makin mendekat sehingga dia udah tatap-tatapan walaupun kehalang jendela gitu ya. Emaknya si Ali mundur, takut. Si makhluk itu bisa nembus tembok. Tiba-tiba nembus dan ada di dalam. Mustontak emaknya si Ali teriak, minta tolong sama suaminya. Dan suaminya datang segala macem, bilang jangan istri saya. Istrinya mau diambil Jangan juga. istri saya. Jadi seolah-olah tuh karena anaknya nggak ada, jadi istrinya yang harus ditumbalkan. Karena memang anaknya udah diungsiin kan. Jadi mau istrinya mau diambil juga Istrinya nih. yang mau diambil. Parah. Istrinya mau diambil juga. Tolong jangan istri saya minta tolong. Kalau memang mau tumbal, saya aja yang harus dijadikan tumbal. Karena ini semua salah saya. Pada saat malam itu ternyata yang si setan minta tumbal itu dan akhirnya bapaknya si Ali yang diambil sama si setan itu, si iblis itu. Ya si bapaknya nih yang Karena si diambil. bapaknya yang melakukan ritual itu, perjanjian itu, Iya. dan akhirnya dia minta upgrade dan dia minta tumbal sesosok manusia dan akhirnya dia menumbalkan diri dia sendiri demi melindungi keluarganya. Iya. Dia korban pesugi, dia yang sugihan, dia juga yang jadi korban si bapaknya.